Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan hari ini. Bila setiap pagi, setiap hari langkahmu selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita lewat pujian, lewat firman Tuhan. Bila hidup kita semakin hari semakin dimenangkan. Jauhkan pikiran kita dari hawa nafsu, pikiran kotor, iri hati, dengki. Kita singkirkan sejenak. Kita mau doa. Kita mau membersihkan hati kita. Bila hati kita hari ini bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan nyata atas hidup kita. Mari dari awal lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Nyatakan saudara, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Katakan rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Rohmu bekerja Tuhan, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, oh haleluya, haleluya, haleluya. Biar kasih-Mu nyata, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ilalayamo sekanalayamo, hinalayama sekenalayalama se, lalayama sekanarayamo. Bapa yang nama sekenala yang sekenara, kirala bapa, ya lala yang sekenera yang nama sekenenamo. Oh Tuhan, ambil hati kami perlu Engkau Tuhan saat ini. Oh, laya masekenera layamo, tunjukkan kasih setiamu. Oh, anugerah-Mu nyata atas kami Tuhan. Segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas lawatan-Mu, atas jamahan-Mu Tuhan. Bila hati kami, tubuh jiwa kami Tuhan menerima jamahan dan lawatan-Mu. Bila semakin hari kami semakin dikuatkan Tuhan, semakin hari kami semakin dimerdekakan. Engkau pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai telinga kami, pakai hati kami Tuhan, supaya apa yang Engkau bicarakan saat ini Tuhan menjadi rema buat kami, menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui, dan semakin hari Tuhan semakin kami menjadi dampak sebagai pemenang Tuhan, jadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih Tuhan menyertai. Hari ini mari kita bersama-sama mengawali di dalam segala kegiatan kita dengan melandaskan firman Tuhan, agar di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kasih setia-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari Lukas 9 ayat 49 sampai dengan 56. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria.
untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh hebat yang dipakai oleh Tuhan yang memiliki masa lalu yang buruk. Mereka dipakai Tuhan dari masa lalu yang buruk. Contohnya yaitu Yakub. Yakub dulunya menipu. Dia adalah seorang penipu. Ia menipu kakaknya, kemudian ia juga menipu bapaknya, dan akhirnya dia juga ditipu oleh pamannya. Tidak hanya itu, Musa juga dipakai Tuhan, dulu seorang pembunuh. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus juga dulu adalah orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Tetapi karena pertemuannya dengan Tuhan Yesus, ia diubahkan. Nah, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan selalu punya masa depan yang lebih indah dan lebih cerah. Kuncinya, ketika kita berjumpa dengan Kristus, hidup kita tidak akan sama dengan hidup yang lalu. Kita menjadi hidup baru dan indah, tentu saja happy ending. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar dari sebuah tokoh, yaitu Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika mengadakan perjamuan terakhir, dia duduk di dekat Tuhan Yesus, menyandarkan di sandaran Tuhan Yesus. Kedekatan dia memang luar biasa. Tetapi Yohanes ini yang dekat dengan Tuhan Yesus juga merasakan bagaimana hidupnya itu akan diubahkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada yang menyerahkan dia, Petrus berkata kepada Yohanes supaya menanyakan siapa yang dimaksud. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari ayat ini adalah memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Tetapi Yudas mengeraskan hatinya, dia tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sedangkan Yohanes, meskipun ada kekurangan, ada kelemahan, dia mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Apa kira-kira kekurangan dari Yohanes? Yang pertama, Yohanes ini adalah orang yang egois. Dia minta duduk di dekat Tuhan Yesus. Itu adalah merupakan sebuah nepotisme. Dia menyuruh ibunya supaya berbicara kepada Tuhan Yesus. Untuk dia itu dekat Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang egois. Dia mementingkan dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih. Itu adalah kelemahan, sisi buruk dari Yohanes. Kemudian yang berikutnya, dia masih memiliki sifat buruk yang lain,
yaitu sombong rohani. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Yohanes mencegah untuk mengusir setan karena bukan dari kelompoknya. Jadi dia menganggap dirinya itu golongan yang elit. Padahal di dalam kekristenan kita orang-orang percaya tidak ada yang namanya kasta, tidak ada yang namanya golongan elit. Yohanes memiliki kesombongan rohani. Ia merasa bahwa dirinya itu berada di level yang lebih tinggi. Itu adalah sisi buruk dari Yohanes. Yang berikutnya, Yohanes ini adalah punya sifat mudah marah, tidak sabar. Di dalam ayat yang ke-53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kamu menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Mudah marah. Yohanes ini mudah marah. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Yohanes punya sisi buruk, dia egois, dia sombong rohani dan mudah marah, tetapi dia mau diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang diubahkan. Pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Apakah yang menjadi kunci dari perubahan hidup itu? Dari hidup perjalanan Yohanes kita bisa belajar. Yang pertama, kunci perubahan hidup dari Yohanes, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yohanes selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ia mencatat setiap perubahan yang terjadi. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus, melihat bagaimana Nikodemus, bagaimana wanita Samaria mengalami sebuah kesembuhan, bagaimana Sakeus sang pemungut cukai itu juga mengalami perubahan hidup. Yohanes mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Percaya, buka hati, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu adalah kunci bagaimana hidup kita ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan. Yohanes bisa berubah dari egois, dari sombong, dari mudah marah. Ia adalah mendengar perkataan dari Yesus. Pribadi kita, keegoisan kita, kesombongan kita, mudah marah, menggerutu, itu juga adalah bagian kehidupan seperti yang dialami oleh Yohanes. Kalau kita ingin mengalami sebuah perubahan, maka kita harus mendengarkan perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita akan diubahkan jadi pribadi-pribadi baru, pribadi sesuai dengan pribadi Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami sebuah perubahan hidup, yaitu meneladani Yesus.
Tuhan Yesus memberikan pelayanan dengan rendah hati. Dibuktikan dia membasuh kaki para muridnya. Dia penuh kasih. Dia memberi pengampunan. Di atas kayu salib dia memberikan nyawanya untuk mengampuni kita. Dengan pengampunan itu damai sejahtera mengalir. Mari setelah kita mengalami pengampunan, mengalami apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, kita hidup meneladani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita ingin supaya hati kita ini kita jagai, karena di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus rela menderita bagi keselamatan kita. Yohanes tidak kamlen. Bahkan ketika ia dibuang di Pulau Patmos, ia tidak kamlen terhadap Tuhan Yesus. Dia menerima bagaimana keteladanan hidup Tuhan Yesus yang rendah hati. Mari kita renungkan 3 hal bagaimana Yohanes diubahkan, mengalami perjumpaan pribadi, dan kita perkataan-perkataan Tuhan, firman itu menghidupi kita dan meneladani Tuhan Yesus. Kalau 3 hal itu kita bisa lakukan, percaya perubahan hidup, restorasi itu adalah sebuah perubahan. Jadi berubah itu harus ada setiap saat. Mari kita yang diberi kesempatan untuk menyerahkan hati kita direstorasi oleh Tuhan, mengalami pribadi-pribadi yang diubahkan. Oleh karena itu, kita buka hati kita alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita hidupi firman Tuhan, kita teladani. Bahkan hari demi hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menerima perubahan pribadi yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menerima keadaan kami, siap memberikan hati untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk meneladani Engkau Tuhan, sehingga hari demi hari, semakin hari kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Semua aktivitas hari ini hanya kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.